And they laughed as you laugh now. And then it came from the shadows, and their laughter was drowned in blood. That night, one of their blades struck here. I should have died but for an accident of birth. My heart is here, on the other side. It's not a human being. It is a demon sent straight from hell. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bojeners, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang pastinya bakal kalian suka. Pokoknya gak ada ruginya kalian subscribe channel ini. Pada episode kali ini kita akan membahas alur film yang rilis pada tahun 2009 lalu. Film ini dipenuhi dengan aksi-aksi seru dan menegangkan penuh horor yang akan memicu adrenalin para penontonnya. Film ini disutradarai oleh James McTeguy dan dibintangi oleh aktor ganteng yaitu Rain yang berperan sebagai Raisu, serta beberapa aktor dan aktris ternama lainnya seperti Naomi Harris, Rick Yumi, dan Sun Kang. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Di awal film, kita akan melihat seorang pimpinan klub Yakuza Machi di Osaka yang punggungnya sedang ditato. Dia terlihat kesal karena merasa kesakitan saat ditato. Si tukang tato yang sudah tua mengatakan bahwa jika ada orang yang merasa kesal dan kesakitan saat ditato, maka orang itu tidak cocok untuk hidup di lingkungan yang keras. Pimpinan Yakuza itu marah dan merasa terhina hingga hampir saja menembak orang tua tersebut. Kemudian datang salah satu anak buahnya membawa sebuah amplop yang berisi pasir hitam. Si tukang tato terlihat ketakutan melihat pasir hitam yang keluar dari dalam amplop tersebut. Orang tua tersebut berkata, bahwa itu merupakan pertanda kalau sesuatu yang mengerikan, akan segera terjadi. Si pimpinan Yakuza dan anak buahnya tertawa dan menganggapnya lelucon. Si pria tua itu menceritakan bahwa dulu, seseorang juga pernah menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama, lalu kemudian hal mengerikan terjadi. Sesuatu muncul dari balik bayangan dan tiba-tiba semua orang di tempat itu tewas mengenaskan. Si kakek tua kemudian menunjukkan bekas luka di dadanya. Terlihat bekas luka di dada bagian kiri. Kakek itu mengaku beruntung karena jantungnya tidak seperti orang kebanyakan. Dia memiliki jantung yang terletak di dada sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk mengingatkan dirinya tentang kejadian mengerikan itu. Para Yakuza pun tertawa mendengar cerita tentang ninja di era modern seperti saat ini. Di tengah gelak tawa mereka, tiba-tiba kepala salah satu anggota Yakuza itu terpotong tepat di bagian mulutnya. Mereka semua kaget dan ketakutan. Seketika lampu di ruangan itu padam, dan terdengar suara pedang mengayun di mana-mana, tanpa terlihat sosok yang mereka hadapi. Satu persatu para anggota grup Yakuza itu tumbang. Si pimpinan Yakuza menembakkan pistol ke sembarang arah. Saking paniknya, dengan gemetar dan ketakutan, dia mengatakan kepada sosok yang menyerang mereka akan membayar berapapun kepadanya, asalkan tidak membunuhnya. Namun tidak ada jawaban sama sekali. Si pria tua mengatakan bahwa, sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka bukan manusia melainkan jelmaan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, tangan si pimpinan Yakuza itu tiba-tiba putus dan kepalanya ditebas oleh senjata tak terlihat. Dia pun tewas seketika itu juga dengan sangat mengerikan. Latar film kemudian berpindah ke kota Berlin, tepatnya di markas Europol. Seorang agen penyelidik yang bernama Mika Koretti menemui atasannya yang bernama Maslow yang biasa dipanggil Rian. Ia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunitomo Shigeaki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 100 pounds emas kepada klan Ozuno. Namun kasus itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan yang ditransfer kelompok Yakuza kepada klan Ozuno, yang berujung pada pembantaian klub Yakuza Machi yang berlokasi di Osaka. Bahkan Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia Zhukov dengan klan Ozuno. Sehari sebelum pembunuhan, juga terdapat transfer misterius dari Bank Shanghai dengan jumlah sama persis dengan nilai 100 pounds emas. Saat ini Mika mengatakan kalau klan Ozuno bukanlah mitos tetapi nyata. Klan itu menculik anak-anak jalanan dan melatih mereka menjadi mesin pembunuh.
Di suatu lokasi penyewaan mesin laundry terlihat seorang pria yang sedang mencuci pakaian. Di sampingnya ada seorang wanita yang mencoba meminta bantuan kepada pria tersebut. Saat pria itu mendekatinya, dia bertanya, "Kamu dari klan mana dan sedang apa kamu di Berlin?" Sang wanita terlihat kaget, kemudian langsung menyerang si pria. Terjadi pertarungan di sana menggunakan pisau kecil. Lalu saat pemilik laundry memeriksa keadaan, dia menemukan hal aneh di salah satu mesin laundry miliknya. Tampak keluar darah dari dalam mesin laundry dan sesosok tubuh manusia yang tewas bergelimang darah di dalamnya. Sepulang dari tempat laundry, lelaki tadi yang rupanya adalah Raizo memasuki apartemen miliknya. Di dalamnya terdapat berbagai persenjataan ninja. Raizo adalah seorang ninja dari klan Ozuno. Di dalam apartemen, Raizo teringat dengan masa lalunya, saat pimpinan klan Ozuno memperkenalkan dirinya saat masih kecil di hadapan anak-anak murid klan Ozuno lainnya. Di klan tersebut diajarkan untuk menguasai tubuh mereka dari rasa sakit, lapar, haus, termasuk anggota tubuh, darah, dan kulit. Bahkan dengan kekuatan klan Ozuno, mereka dapat menyembuhkan luka dengan seketika. Pernah suatu ketika, Raizo dilatih untuk menguasai ilmu meringankan tubuh. Terlihat dia berjalan di suatu lantai dengan sangat hati-hati agar tidak menimbulkan derit pada lantai yang dipijaknya. Namun saat itu, Raizo kecil gagal dan lantai itu mengeluarkan suara berderit. Ozuno kemudian memukul kaki Raizo kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat salah satu teman Raizo yang bernama Kiriko mengobati luka-luka di kaki Raizo. Luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Sejak kecil, Raizo memang telah ditempa dengan sangat keras untuk dilatih menjadi seorang ninja yang tangguh. Bahkan hingga dewasa pun Raizo masih saja terus berlatih untuk menguasai tubuh dan pikirannya, serta melatih kemampuannya menggunakan berbagai jenis senjata bela diri yang biasa digunakan oleh para ninja. Di lain tempat Mika menemui istri dari Alex Sabatin, agen KGB yang telah membuat laporan tentang adanya keterkaitan antara kematian Perdana Menteri Rusia dengan Klan 9. Istri Alex kemudian memberikan sebuah kotak peninggalan suaminya kepada Mika. Dan setelah Mika membuka kotak tersebut, ternyata berisi berkas penelitian tentang berbagai macam bukti kalau para ninja itu nyata. Selain itu, juga terdapat kaset rekaman CCTV yang saat di-setel, terlihat rekaman wajah Raizo di dalamnya. Ternyata penyelidikan yang mereka lakukan menarik perhatian sekelompok orang. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk lebih berhati-hati. Kembali ke masa lalu, di mana Raizo terlihat bersama Kiriko di taman bonsai. Kiriko memotong kawat pembentuk bonsai. Raizo kemudian mendekati Kiriko dan mengatakan kalau Kiriko akan dihukum karena tindakannya itu. Kiriko mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka harus tumbuh. Raizo menjawab bahwa pohon tidak punya jantung. Sedangkan menurut Kiriko, semua makhluk hidup mempunyai jantung. Raizo lalu menjawab lagi, kalau dirinya tidak mempunyai jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya ke dada Raizo lalu mengatakan kalau dia mampu mendengar detak jantung Raizo dan mengatakan kalau jantung Raizo merindukannya. Tentu saja Raizo tak percaya. Kiriko kemudian menyuruh Raizo mendengarkan detak jantungnya. Masih di sarang para ninja, terlihat Raizo muda sedang bertarung melawan Takeshi menggunakan pedang kayu. Ketika Raizo hampir memenangkan pertarungan itu, Takeshi berbuat curang dan berhasil memukul kepala Raizo hingga berdarah dan jatuh. Akibat kekalahannya itu, Raizo dihukum oleh gurunya dengan cara memukul perutnya hingga Raizo merasakan sakit yang amat luar biasa. Kiriko terlihat iba kepadanya, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Di kesempatan yang lain, kembali terjadi duel antara Raizo melawan Takeshi. Namun kali ini, Raizo menggunakan kusarigama dengan mata yang tertutup kain hitam, sedangkan Takeshi menggunakan pedang. Meskipun mata Raizo tertutup, hanya dalam waktu singkat, Raizo berhasil menjatuhkan Takeshi. Pada giliran selanjutnya, Kiriko terlihat berhasil memukul jatuh lawan tandingnya. Gurunya kemudian menyuruh Kiriko untuk menyayat lawannya sebagai hukuman akibat kekalahannya. Namun Kiriko menolak perintah gurunya. Akibatnya sang guru menyayat pipi Kiriko, dan menghukumnya di dalam kurungan. Hal itu membuat Kiriko marah dan berniat untuk kabur dari tempat itu. Pada malam hari ketika hujan turun, Kiriko benar-benar melaksanakan niatnya untuk kabur dari tempat itu. Raizo kemudian mengejarnya dan memperingatkan bahwa perbuatannya itu akan membuat dirinya dibunuh. Tapi Kiriko telah bertekad dan tetap melanjutkan niatnya. Sebelum pergi, Kiriko menyempatkan diri untuk mengecup Raizo. Pelarian Kiriko ternyata tidak berjalan mulus.
Beberapa murid senior di klan tersebut berhasil menangkap dan membawa pulang Kiriko ke markas mereka. Keesokan harinya, Kiriko diikat di sebuah tiang. Dia dianggap sebagai seorang pengkhianat klan yang harus diberi hukuman mati. Takeshi sebagai orang yang berhasil membawa Kiriko pulang, diberi kehormatan untuk menjadi eksekutor. Saat Takeshi menghunjamkan pedang ke jantung Kiriko, Raizo hanya bisa menatap sedih, namun tidak dapat berbuat apa-apa. Plot film kemudian berpindah ke masa kini, di mana Raizo terlihat mengangkat telepon. Setelah itu, dia keluar dan dari belakang seorang anak kecil memberinya selembar kertas kecil yang rupanya adalah foto Mika Koretti, dengan tulisan alamat di belakangnya. Sementara itu, di tempat parkir Maslow memperingatkan Mika akan bahaya yang mengintai mereka. Maslow kemudian menyuruh Mika untuk cuti dan membekalinya dengan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Sesampainya di rumah, ternyata lingkungan rumah tempat Mika tinggal, tengah terjadi pemadaman listrik. Di dalam rumah sangat gelap gulita. Tak disangka Mika menemukan amplop putih yang berisikan pasir hitam di dalamnya. Tak lama kemudian, terlihat seorang ninja mengayunkan pedang ke arahnya, namun tertahan oleh sesuatu. Ternyata ada dua orang ninja di sana. Terjadi pertarungan antara dua orang ninja itu. Mereka bertarung di dalam gelap. Terlihat salah seorang ninja tersebut berhasil dilumpuhkan. Kemudian terdengar suara yang memperingatkan Mika bahwa akan ada banyak lagi yang datang. Mereka tidak akan berhenti sampai Mika mati. Suara itu mengatakan kalau dia akan membantu Mika. Kemudian muncul sosok manusia dari balik bayangan. Dia adalah Raizo yang telah menyelamatkan nyawa Mika. Mika terlihat mengenal Raizo dari rekaman CCTV. Raizo kemudian mengajak Mika untuk meninggalkan tempat itu. Di dalam mobil, Raizo mengatakan kalau para ninja sedang mengikuti mereka. Mika kemudian menyadari kalau Raizo juga mestinya menjadi orang yang diburu oleh klan Ozuno. Raizo kemudian teringat masa lalunya di saat dia pertama kali mengemban tugas sebagai seorang asasin. Dia ditugaskan Ozuno untuk membunuh seseorang dan mengambil jam tangan emas di tangannya. Di dalam toilet, Raizo menemukan orang yang dimaksud dan langsung menusukkan pisau ke leher targetnya. Namun targetnya ternyata terlalu kuat. Terjadi pertarungan sengit di sana. Tapi dengan kemampuan yang dimilikinya, Raizo berhasil membunuh orang itu dan menyerahkan jam tangan emas ke Ozuno sebagai tanda bahwa dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Kemudian Ozuno memerintahkan Raizo untuk mengeksekusi seorang wanita. Dia adalah anggota klan yang juga mencoba untuk kabur sama seperti Kiriko dulu. Bukannya mematuhi perintah Ozuno, Raizo yang muak malah mengayunkan senjatanya ke arah wajah Ozuno. Ozuno yang murka memerintahkan anak buahnya membunuh Raizo. Terjadi perkelahian antara Raizo dan para ninja. Raizo terlihat tak berdaya dan terkena sayatan berbagai macam senjata ninja. Raizo pun terjatuh dari atas gedung. Raizo ternyata menyimpan dendam terhadap Ozuno. Mereka lalu melanjutkan perjalanan. Mika kemudian mengajak Maslow untuk bertemu di tempat yang tersembunyi. Ternyata Maslow telah berencana untuk menangkap Raizo yang saat itu bersama Mika. Maslow kemudian membawa Mika dan Raizo ke sebuah markas rahasia dan mengikat Raizo di dalam sebuah sel. Mika yang kebingungan meminta kejelasan kepada Maslow. Maslow mengatakan ada seseorang yang berkuasa memerintahkannya untuk menangkap Raizo. Maslow tidak punya pilihan lain selain mematuhinya. Maslow memberi Mika sebuah alat pelacak untuk jaga-jaga agar Maslow bisa melacak keberadaan Mika jika terjadi sesuatu terhadap Mika. Kemudian Mika mendekati Raizo dan memberinya beberapa teguk air mineral. Raizo memperingatkan Mika bahwa para ninja sudah tahu lokasi mereka saat ini. Lalu tiba-tiba lampu padam. Mika langsung berlari menuju Raizo. Dalam kegelapan para tentara berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di saat mereka tegang dan kebingungan, para ninja telah menyerang dari atas dan satu persatu tentara itu tumbang diserang oleh para ninja yang bergerak dalam gelap. Mika mengambil kunci dari tubuh tentara yang tewas dan membuka rantai yang mengunci Raizo. Terlihat sosok bayangan memasuki ruangan Raizo. Tepat di saat tangan Raizo berhasil dibuka, dengan cepat Raizo menghabisi ninja di dekatnya yang hampir saja membunuh mereka. Saat Raizo dan Mika berjalan keluar ruangan, Raizo mengetahui jika ada seorang ninja yang bersembunyi di depannya. Raizo kemudian menyuruh Mika menunggu dan Raizo pun menghilang dalam gelap. Terdengar suara pertarungan, tetapi tidak terlihat. Sosok Raizo kemudian muncul dan bertarung dengan seorang ninja. Raizo berhasil melumpuhkan ninja itu. Sementara itu, Maslow masih berjuang untuk menyelamatkan diri dari serangan para ninja. Raizo dan Mika melanjutkan perjalanannya.
Lagi-lagi Raizo menghentikan langkahnya karena mengetahui bahwa sekelompok ninja telah bersembunyi dan menunggu di depannya. Raizo menyuruh Mika untuk duluan menuju mobil. Saat Mika pergi, muncul puluhan ninja dari balik bayangan. Mereka pun bertarung. Raizo melawan puluhan ninja klan Ozuno. Raizo terlihat kewalahan menghadapi mereka. Namun dengan kemampuan bertarung ninja berskill tinggi, Raizo masih sanggup bertahan. Di tempat lain, Mika yang sudah berada di dalam mobilnya mendengar suara-suara aneh. Tiba-tiba pisau Kusarigama menembus kaca mobilnya. Ia pun menginjak pedal gas dengan panik. Di jalanan Mika dihadang oleh banyak sekali ninja. Beruntung dia berhasil lolos keluar dari gedung itu. Sementara itu, Raizo yang terluka mencoba menyelamatkan diri dan melompat keluar dari gedung. Raizo berlari di jalanan kota Berlin. Para ninja masih juga mengejarnya. Seorang ninja berhasil merobek perut Raizo yang membuatnya tumbang ke jalan. Ketika ninja tersebut hendak menghabisi nyawa Raizo, tiba-tiba Mika muncul menabrak ninja itu. Mika berhasil menyelamatkan Raizo dan membawanya kabur dari tempat itu. Melihat kondisi Raizo yang terluka parah, Mika bermaksud membawa Raizo ke rumah sakit, namun Raizo menolaknya. Mika kemudian membawa Raizo ke sebuah penginapan. Raizo terbaring tak berdaya dengan luka di sekujur tubuhnya. Mika kemudian meminta maaf dan berterima kasih kepada Raizo yang saat itu sedang tak sadarkan diri. Lalu kemudian dari luar penginapan Mika melihat beberapa bayangan memasuki ruangan tempat Raizo terbaring. Beberapa saat kemudian, kepolisian datang berbekal alat pelacak milik Mika dan hanya menemukan Mika terduduk sendirian. Rupanya beberapa menit lalu, para ninja telah membawa Raizo pergi. Di dalam mobil, Raizo yang telah sadar mencoba memulihkan dirinya sendiri. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh klan Ozuno, luka-luka di tubuhnya menutup satu persatu. Kemudian terlihat Raizo diikat di sebuah tiang, bersiap untuk dieksekusi. Ozuno terlihat memukul perut Raizo untuk menyiksanya hingga membuat Raizo muntah darah. Namun di antara muntahan Raizo, Takeshi melihat sesuatu benda kecil yang berkedap-kedip. Rupanya benda itu adalah alat pelacak milik Mika. Tiba-tiba muncul pasukan tentara yang dibawa Maslow dan Mika datang menyelamatkan Raizo. Mika kemudian melepaskan ikatan Raizo. Terjadi pertempuran antara pasukan militer melawan para ninja. Takeshi memasuki sebuah ruangan dan menemukan Raizo yang telah menunggu di dalamnya. Dengan dibantu 4 orang temannya, Takeshi mengeroyok Raizo dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Tentu saja, Raizo bukanlah tandingan mereka. Dengan 2 pedang di tangannya, satu persatu para pengeroyoknya tumbang dengan luka yang mengenaskan. Setelah keempat temannya tewas, tinggallah Takeshi seorang diri melawan Raizo. Awalnya Takeshi terlihat cukup kuat. Mereka berdua bertarung di antara kobaran api. Raizo mengingat bahwa yang mengeksekusi Kiriko adalah Takeshi. Raizo terlihat sangat marah. Dengan Kusarigama senjata andalannya yang telah direbutnya dari tangan korbannya, Raizo menyerang Takeshi bertubi-tubi. Akhirnya Takeshi tewas dengan Kusarigama yang menembus tangan dan lehernya. Kemudian Raizo berjalan melewati lantai yang dipijatnya ketika kecil dulu. Dengan geram, Raizo menghancurkan lantai yang dulu membuatnya dihukum. Akhirnya Raizo pun bisa berhadapan langsung dengan Ozuno. Saat berhadapan, Raizo langsung menyerang Ozuno dengan Kusarigama. Namun hanya dengan sekali tebas, rantai Kusarigama milik Raizo putus di tangan Ozuno. Ozuno terlihat mampu menghilang di dalam gelap dan menyerang Raizo dari arah yang dia tidak ketahui. Raizo terlihat sangat kewalahan menghadapi mantan gurunya itu. Namun Raizo tidak putus asa. Dia terus saja menyerang. Berkali-kali Raizo terkena tendangan dan sayatan pedang Ozuno. Dengan kecepatan dan ilmu menghilang yang dimiliki Ozuno, dia mampu dengan mudah menjatuhkan Raizo. Mika yang melihat Raizo kewalahan melawan Ozuno, bergegas untuk membantu Raizo. Meskipun Raizo berhasil menyerangkan pukulannya ke perut Ozuno, namun Ozuno sangatlah kuat dan memiliki ilmu tinggi. Kali ini, sabetan pedang Ozuno cukup parah melukai punggung Raizo hingga Raizo jatuh tertelungkup. Di saat Ozuno akan menusuk Raizo, Mika menembaknya dari belakang. Ozuno tiba-tiba menghilang di dalam gelap dan muncul di belakang Mika. Dengan mudah Ozuno menusuk Mika tepat di bagian kiri dadanya. Raizo yang cepat paham, rupanya sejak tadi telah mempelajari rahasia menghilang dan bergerak cepat dari Ozuno. Ozuno terlihat sangat kaget ketika Raizo tiba-tiba menghilang saat ia hendak menebasnya. Dengan ilmu baru yang telah dipelajarinya, Raizo dengan sangat mudah mengalahkan Ozuno.
Raizo menyerang Ozunu bertubi-tubi hingga lengannya putus. Ozunu yang sudah tak berdaya kemudian langsung dieksekusi oleh Raizo. Raizo kemudian membawa Mika yang telah menyelamatkan nyawanya keluar dari bangunan itu. Rupanya Mika memiliki jantung yang istimewa. Jantungnya terletak di sebelah kanan yang membuatnya masih hidup. Akhirnya Raizo bisa hidup bebas dan tenang, tinggal di markas klan Ozunu seperti yang diharapkan Kiriko. Sampai di sini dulu, alur cerita film kali ini. Semoga kali ini kalian terhibur dengan konten yang kami sajikan. Sampai jumpa di konten kami selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa, like, comment, and subscribe. Salam. Bojen.